PR ini sudah masuk ya, ada yang belum masuk? PR ada yang belum masuk? Udah, Pak. Sudah semua ya? Ya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Itu masih hal yang basic. Sekarang kita akan menguatkan lagi beberapa hal informasi yang basic ya, kaitan dengan kajian di area statistik ini. Ada beberapa hal siang ini yang akan kita kuatkan lagi ya. Bagi yang sudah paham akan lebih kuat, bagi yang barangkali lupa bisa ingat lagi ya. Yaitu di area skor, tentang skor, kemudian tentang prinsip probabilitas ya, yang merupakan dasar dari logika doing statistics adalah probabilitas, dan salah satu distribusi ya, salah satu bentuk distribusi dari variabel yang kita kenal dengan distribusi normal ya. Izin Pak, Pak Yusuf itu katanya belum di-approve sama Bapak. Oke. Oh, ini kok harus pakai approve segala sekarang ya? Oke. Admit. Bagus. Mungkin tadi saya ngeset ngundangnya harus pakai approve segala. Salah ngeklik. Nah, udah. Ya, semuanya. Pak Yusuf. Ya. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya ulang ya. Hari ini kita akan menguatkan lagi beberapa konsep dasar di area kajian statistik yang sangat penting betul-betul kita pahami. Ya. Pertama adalah tentang apa tadi itu? Tentang jenis skor ya, skor. Ada skor mentah, ada skor standar nanti kita ya. Bedanya skor mentah dengan skor standar. Kemudian apa manfaatnya kita mengubah skor mentah ke skor standar. Kedua ya, tentang logika dari probabilitas ya. Bahwa dengan kemampuan memprediksi ya, kita bisa berdasarkan data menghitung ya probabilitas terjadi atau tidak terjadinya suatu fenomena ya. Dan sekaitan dengan itu ya, terutama untuk variabel yang kita ukur ya, bukan kita hitung tapi kita ukur secara interval ya, maka kita akan berkenalan dengan konsep, salah satu konsep distribusi ya, dari sekian bentuk distribusi dari data, yaitu normal distribution ya. Karena tergantung jenis datanya, ada juga distribusi yang lain ya, seperti binomial distribution. Tapi itu nanti ya, kita akan coba memahami ya, apa itu yang dimaksud dengan normal distribution dari sebuah data yang kita ukur. Setelah kemarin ya, kita mencoba memahami variabel ya, variabel. Saya akan share screen ya. Jadi variabel adalah apa? Jatmika masih ingat sesuatu yang variasi? Iya, bervariasi ya. Bervariasi dari benda ke benda lainnya atau orang ke orang lainnya ya. Dalam dunia
statistik, kita juga mengenal variabel itu bisa diklasifikasikan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Ya. Jangan tertukar dengan penelitian kualitatif ya. Karena dalam penelitian kuantitatif pun ada dua istilah ini, yaitu variabel kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu dalam area penelitian kuantitatif, ya, variabel kualitatif adalah variabel yang bersifat kategori, ya, bersifat kategori. Jadi tidak diukur, it is not measured but counted, ya, nantinya itu. Sehingga ujung-ujungnya walaupun kualitatif, nanti akan jadi angka, jadi frekuensi ya. Misalnya variabel yang dimasukkan kepada kualitatif, ya, variabel dalam statistik adalah gender misalnya. Karena gender tidak diukur, ya, tapi dihitung, counted ya, berapa laki-laki, berapa perempuan. Atau agama juga tidak diukur, tapi counted ya, berapa yang Muslim, berapa yang Kristen, berapa yang Buddha, Hindu dan lain-lain. Ya. Jadi variabel ya, dan itu bisa bervariasi. Sementara kuantitatif ya, itu variabel yang diukur ya. Itu pun sebetulnya bisa dibagi ada dua jenis ya, variabel kuantitatif, yaitu yang bersifat diskrit ya, dan yang bersifat continuous. Kalau yang diskrit itu mirip dengan ini, mirip dengan variabel kategori ya, karena tidak bisa diukur, hanya bisa dihitung. Ya. Kalau variabel continuous seperti umur, ya. Umur itu bisa 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan ya, terus continuous ya. Ya. Jadi can assume any values between two two points. Apalagi yang termasuk variabel continuous nanti yang bisa diukur itu. Misalnya apa yang lainnya selain tadi umur. Suhu, ya, suhu juga kan naik ya, 1 derajat, 1,5, 1,6 terus sampai 100 derajat, 200 derajat Celcius dan seterusnya. Apalagi variabel apa lagi yang bisa frekuensi gelombang, Pak? Ya, frekuensi gelombang. Iya, frekuensi juga ya, bisa naik terus ya. Umur ya, tinggi badan ya. Bahkan dalam bahasa misalnya nilai ya, nilai statistik nanti ya, nilai grammar ya, itu juga bisa ya, continuous. Jadi itu. Dan kemarin kita sudah sekaitan dengan jenis variabel itu ya, kita sudah berkenalan dengan 4 skala ya, yaitu skala ordinal, nominal, ya, interval, rasio. Dari nominal ya, yang tidak punya mathematical value ya, nominal itu hanya kategori saja. Kemudian ordinal dan interval ya. Interval. Bahkan rasio ya, skala rasio. Nah itu ya. Dan kemarin juga kita sudah belajar bahwa variabel itu bisa digeser-geser ya skala ukurannya ya. Dari nominal kalau perlu ya, untuk nominal yang tidak terlalu bermasalah bisa digeser ke ordinal, ya, bisa digeser juga ke interval gitu ya, ke interval.
Kalau variabelnya adalah gender, itu normalnya adalah Nominal. nominal ya. Bisa digeser ke skala lain? Tidak ya, itu tidak bisa ya, karena kalau terlalu maksa ya, nanti aneh ya. Misalnya perempuan di ranking ya, tingkat kegenderannya bahkan dinilai ya, laki-laki juga dinilai tingkat maskulinitasnya juga, itu aneh ya. Tapi ada variabel yang memang sesuai nanti dengan masalahnya bisa kita geser ya skalanya ya. Misalnya bilingualism ya, pernah saya mengatakan ya, bilingualism ya, variabel bilingualism bisa berbentuk kategori saja. Ketika seseorang bisa dikategorikan sebagai bilingual atau non bilingual atau monolingual gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ingin lebih dalam lagi ya digali, maka bilingualism bisa digeser skalanya menjadi skala ordinal ya. Misalnya very bilingual ya, rather bilingual ya, bilingual, rather bilingual, non bilingual misalnya seperti itu. Jadi ada urutannya di situ, mulai ada value, mathematical value ya. Bahkan bilingual kalau perlu, tergantung nanti pertanyaan yang kita create, bisa digeser ke interval, di skor. Ya. Di tes misalnya, makin banyak misalnya dia bisa menjawab sejumlah pertanyaan ya dalam beberapa bahasa, maka skornya degree bilingualismnya makin tinggi ya, dan skornya seperti terlihat dari skor yang dia capai ya. Jadi itu ya. Variabel bisa digeser-geser skalanya. Oke. Nah, jadi hari ini ya, saya ingin meyakinkan bahwa semua sudah paham tentang apa itu variabel ya, dan apa itu skor. Ya. Khususnya ya, siang ini kita akan fokus ke skor yang kita kumpulkan secara interval. Interval skor ya. Itu variabel kuantitatif yang termasuk jenis continuous variable. Apa? Variabel continuous atau variabel yang bisa diukur ya dengan ukuran interval dan menghasilkan angka yang terus ya bersambung. Seperti tinggi badan ya. Kemudian apa lagi tadi? Hasil nilai belajar. Usia ya. Kemudian mungkin bilingualism gitu ya. Nah itu. Ya. Jadi kalau misalnya supaya mudah ya, kita mengukur tinggi badan seseorang. Misalnya paling rendah ternyata dari 20 sampel itu ya, paling rendah tingginya katakanlah 1,5 meter atau 150 cm. Itu paling rendah ya. Paling tinggi misalnya untuk ukuran orang Indonesia lah 175 cm. Tadi sampel size-nya ada berapa orang? Ada 20 ya. Paling rendah atau kata 30 orang ya. 30 orang itu angka istimewa ya. Karena nanti diasumsikan kalau ukuran sampelnya, sampel size-nya, satu sampel membernya itu ada 30 orang, ya. Jadi harus dibedakan dari sekarang ya. Number of samples
dengan sampel size atau ukuran sampel. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya sampel, punya 2 sampel, grup A dan grup B, ya, masing-masing ada 30 orang. Ada berapa sampel? Number of sampelnya? 60. 2. 2. Ya, 2 sampel. Member of sampelnya masing-masing ada 30. 30. 30. Jadi sampel size-nya setiap sampel ada 30 member. Ya, karena ada 2 sampel, 2 kelompok sampel, ya, maka sampel size-nya adalah 60. Ya. Jadi dari sekarang kita harus lebih cermat ya. Karena selama ini kan kita melihat tiap orang itu sebagai sampel. Ya. Sampelnya ada 30 orang katanya gitu. Padahal itu adalah member of sampel. Ya. Anggotanya itu disebut sampel size, ukuran sampel. Ya, satu sampel bisa 30 orang ya, diambil dari sebuah populasi gitu ya. Jadi kalau populasinya 100, sampelnya itu diambil 100 orang ya. Tapi sebetulnya itu adalah member of sampel atau sampel size ya, sampel size. Paham ya? Nah, tadi sampel size-nya ada berapa tadi? 30 ya. Ada 30. Kita ada 30 orang nih sebagai sebuah sampel. Jadi sebuah sampel ada 30 orang gitu. Ya. Jadi sampel size atau member of sampelnya ada 30 ya. Sampelnya jadi ada sampel size ya. Nah, misalnya kita ukur tinggi badannya tadi ya, tinggi badannya. Yang paling rendah setelah diukur tadi berapa? Misalnya 100 cm ya. Yang paling tinggi tadi 175. ya. Artinya kan ada 30 tuh. Mungkin ya ada yang 150-nya ada 2 orang atau 3 orang gitu ya. Yang jelas pasti yang 150 itu biasanya ada di sisi paling kiri kalau nanti pada kurva normal ya. Yang 150. Itu yang minimalnya. Sementara yang 175 ada di titik paling kanan. Ya. Nanti kita lihat kurva normalnya. Ya. Maka ya ada sebuah teori ya, bahwa variabel apa saja ya, dari sesuatu ya, tentang apa saja, mau tinggi badan ya, mau inteligensi, mau apa saja, umur dari sebuah populasi, maka ya skornya akan berdistribusi normal. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan istilah distribusi normal ya. Kemarin saya sudah memberikan latihan ya, mudah-mudahan paham semua ya cara ngitung mean, cara mendapatkan mean, median, mode ya, standar deviasi ya, sampai situ ya, sampai standar deviasi. Ada kesulitan tidak ngitung standar deviasi kemarin? Ada, Prof. Ada. Nah, oke. Standar deviasi adalah simpangan ya. Ini konsep standar deviasi kita pahami dulu ya. Deviasi adalah simpangan. Artinya sebuah skor menyimpang pada sesuatu kan gitu ya. Maka disebut simpangan, ya. Dia itu menyimpangnya bisa lebih tinggi dari sesuatu atau lebih
rendah dari sesuatu. Ya, misalnya gini, skor Yusuf misalnya 70 misalnya, ya. Sementara skor statistik dari berlima ini rata-ratanya adalah 65 misalnya. Maka skor Yusuf menyimpang berapa dari skor rata-rata? Tadi rata-ratanya berapa setelah kita hitung? 65. 65. Skor Yusuf 70. Nyimpang berapa? Nyimpang 5 tuh. 5. Nyimpangnya 5 kan kok lama amat sih. Nyimpang 5 kan ya. Nyimpang 5 dari min kan lebih tinggi kan? Lebih tinggi dari min ya. Dalam sebuah distribusi skor, artinya distribusi itu skornya banyak ya. Skornya banyak, mau 100 skor, mau kita ambil 30 skor saja gitu ya. 30 skor. Dari X1 sampai X30 ya, biasanya dipakai X ya. X1 sampai X30. X1 adalah X yang paling rendah, X30 adalah X yang paling tinggi. Sudah kita susun. Itu namanya apa? Skor distribution atau distribusi skor. Ada berapa? Ada 30 ya. Misalnya dari 30 itu kita jumlahkan semuanya. Ibu Sri, kebayang dari 30 skor itu dijumlahkan semuanya. Bayang, Pak. Dapat sigma Nah, itu. apa? Sigma X. Ya, kebayang ya. Dapat sigma X. Misalnya sigma X-nya adalah katakanlah berapa? Sigma X-nya adalah 80. Sedangkan N-nya ada 30. Ya. Jumlah skornya 80, sementara orangnya, ya ukuran skornya ada 30. Maka rata-ratanya berapa? 80 dibagi 30. Berapa 80 dibagi 30, Jad? 8 bagi 3. Sekitar 2,2. 2,6. 2,6, bagus ya. Jadi 2,6. Jadi rata-ratanya X bar ya, biasanya pakai X bar ya, itu 2,6 ya. Nah, misalnya salah satu skor adalah 3. 3 di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Di atas ya. Nyimpangnya berapa? 0,4. Plus kan? Plus 0,4 ya. Kemudian ada yang skornya 2. Skor si Anu 2 misalnya. Skor Budi lah 2. Budi di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Di bawah. Di bawah rata-rata ya. Sebanyak 0,4. 0,6. Tadi kan 2,6 ya. Budinya kan 2 ya. Jadi 0,6. Nah, jadi ya, ke-30 orang ini ya akan menyimpang ya. Ada yang di atas 2,6, ada yang di bawah 2,6 ya. Yang di atas 2,6 tentu saja menjadi plus simpangannya ya, Bu Sri. Yang di bawah 2,6 jadi negatif kan? Ya. Ya. Nah, kalau simpangan ini semuanya dijumlahkan ya, kan nyimpangnya ke rata-rata tuh.
Akan berapa jumlahnya dari pelajaran kemarin? Kalau semua simpangan ini dijumlahkan, yang plus dan minus ini, akan menjadi bagus. Akan 0. 0,2. Ya, karena kan nyimpangnya ke min tuh. Nah itu ya. Makanya dalam menghitung standar deviasi supaya tidak 0, ya, supaya tidak 0, ya, tanda negatifnya dihilangkan dulu dengan cara dikuadratkan. Ya, makanya kan rumus standar deviasi itu, ya, dikuadratkan dulu. Untuk mencari standar deviasi dikuadratkan dulu. Itu namanya varians. Ya, itu namanya varians. Ya, nanti untuk atau si bawahnya adalah S kecil kuadrat, ya, S kecil kuadrat itu varians. Sehingga untuk kembali ke standar deviasi maka diakarkan gitu ya. Tuh, masih kemungkinan masih abstrak ya. Nah, konsep simpangan baku, ya, ini yang harus dipahami ya, tentang konsep simpangan baku, yaitu apa? Simpangan rata-rata seluruh skor pada min, ya. Jadi yang 30 orang itu, ya, ada yang menyimpang, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, ya. Masing-masing kan menyimpang, ya. Jadi konsep sederhana standar deviasi adalah berapa rata-rata seluruh simpangan itu ke min, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi simpangan baku adalah karena dia simpangan standar deviation, maka, ya, pemahamannya, konsepnya adalah, ya, jumlah rata-rata simpangan dari seluruh skor ke min. Bisa dipahami? Jadi dihitung semua simpangan ke 30 skor itu dihitung semuanya. X1 nyimpang berapa ke min, X2 nyimpang berapa ke min, ya, dan seterusnya. Sampai X30 nyimpang berapa, nanti dirata-ratakan. Jadi bukan simpangan masing-masing skor, ya, tapi simpangan seluruh skor. Rata-ratanya ke min, ya. Dan itu oleh orang matematik, ya, sudah dibuat faktor-faktor koreksinya sehingga tidak sederhana begitu saja simpangan seluruhnya dijumlahkan kemudian dibagi n, ya, tetapi dibagi n-1, ya. Karena itu untuk meningkatkan akurasinya. Makanya rumusnya, ya, rumus standar deviasi itu, ya, seperti ini. Mana itu, ya. Nah, yang ini. Kelihatan ini? Oke. Makanya rumus standar deviasi ya. Nah, seperti itu. Ya, ya. Kelihatan ini kan? Ya. Jadi masing-masing si X1 sampai X30 itu dikurang min kan, nyimpang ke min, ya, supaya nanti ininya tidak negatif, maka dikuadratkan. Itu triknya ya, dikuadratkan, ya, dan dijumlahkan, ya. Kemudian tidak dibagi n, tetapi dibagi n-1 ya.
Ini datangnya tadinya dari variance ya. Variance itu ini tadinya kalau tidak ada tanda akar ini, ya, kalau tidak tanda akar ini artinya dikuadratkan, yaitu S kuadrat ya, S kuadrat. Coba saya ini dulu ya. Kita lihat ini. Ini sebetulnya ini datang dari dirubah tidak? Ini kelihatan layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya. Ini sebetulnya ya, tadinya itu dari ini kuadrat ya, ini superscript mana? Ya. Ini agak kesulitan ininya. Ini sebetulnya maksud saya ini adalah S kuadrat ya, yang disebut variance ya. Sementara ini ya, ini adalah standar deviasi. Ketika kalau variance ini tidak ada tanda akarnya. Ya. Tidak ada tanda akarnya. Jadi S kuadrat sama dengan sigma ya, X min X bar kuadrat dibagi N-1 ya. Untuk jadi standar deviasi maka harus diakarkan ya. Jadi itu. Tapi rumus ini ya. Rumus ini intinya adalah ini adalah simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata seluruh skor atau sigma artinya X1 sampai Xn. Ya. X1 sampai Xn. Ya. Kalau N-nya 30. Jadi X1 dikurang min. Kemudian dikuadratkan ya. X2 dikurang, terus semuanya dijumlahkan. Ya. Ada 30 misalnya. Ya. Dibagi N-1. Ya. Karena apa? Karena rata-rata N-nya adalah 30 misalnya. Ya. Jadi bukan dibagi 30, tapi dibagi 29 ya. Dibagi 29. Itu adalah konsep standar deviasi ya, atau deviasi standar simpangan baku. Sampai situ ada pertanyaan tentang standar deviasi. Karena ini penting. Bisa dipahami tentang standar deviasi? Bisa diulang, Pak, punten. Oke. Yang expertnya itu, Pak. X bar. Iya. Ini kan min ya, min rata-rata ya. Jadi kalau ada 30 skor, misalnya tadi 3 badan 150, ada berapa ya orang gitu ya, yang 155 ada berapa orang, dan seterusnya sampai 155 ada berapa orang ya. Nanti kan ada 30 skor tuh. 30 skor ada berapa dijumlahkan, nanti dibagi 30 maka menjadi min ya. X barnya adalah min. Nah, tadi saya mengatakan simpangan baku adalah, masih ingat Restu tadi saya mengatakan apa itu simpangan baku, konsep sederhananya? Ya. Simpangan rata-rata dari seluruh skor.
Jadi X1 nyimpang berapa ya? Pada ini kan nyimpang tuh. X1 nyimpang berapa ke min, X2 nyimpang berapa. Tentu ada X yang di bawah min, ya. Ada X yang di atas min. Nah, itu sederhananya berapa rata-rata simpangannya setelah semua skor itu nyimpangnya dijumlahkan, ya. Berapa simpangan rata-ratanya? Kenapa dikuadratkan dulu, ya? Kenapa dikuadratkan dulu? Teknika apa logikanya? Kenapa harus dikuadratkan dulu? Ketika X dikurang X bar, kenapa harus dikuadratkan dulu? Supaya hasilnya tidak 0. Kalau tidak dikuadratkan, berapa jumlahnya? 0. Akan 0 gitu ya. Karena seperti ini, seperti jungkit-jungkitan. Ya, min itu kan di titik tengah. Ya, ini ada seesaw, jungkit-jungkitan. Ya. Jungkit-jungkitan min itu ada di titik tengah. Ya. Jadi kalau semua skor yang ada di deretan itu di simpangannya dijumlahkan ke titik tengah, maka pasti akan seimbang kan ya? Akan seimbang kan jumlahnya? Yang setengahnya akan di atas min, setengahnya lagi akan di bawah min. Ya, makanya kalau tidak dikuadratkan, ketika ini nanti, ini kan sigma itu jumlah. Ya, maka nanti akan 0. Iya. Oleh karena itu dikuadratkan dulu ya, dikuadratkan dulu dan tidak dibagi n tetapi dibagi n min 1. Karena apa? Karena sampel ukuran sampel tidak besar ya. Sehingga untuk akurasinya tidak dibagi n. Tapi kalau ukurannya besar sekali ya, itu ya dibagi n kalau simpangan rata-rata itu ya. Jadi ada faktor koreksi lah seperti itu. Gimana? Paham tentang simpangan baku konsep dasarnya? Ibu Sri, paham? Masih muter. Masih muter, Pak. Imelda udah paham pasti ya? Udah, Pak, udah. Udah sampai ngantuk kamu ya? Iya. Bolak-balik ya. Oke. Iya, Pak. Ya sabar sedikit ya, karena ada Ibu Sri yang agak ini mungkin belum begitu kenal ya. Restu, paham konsep dasarnya? Oke. Yusuf? Mana Yusuf? Kali bisa ini Pak diberikan contoh berupa nomor-nomor gitu Pak. Data ya, kita lihat. Kalau begitu kita Ya. lihat ke datanya ya. Mana datanya tadi? Nah, bisa gini ya. Ini. Nah, ini kan ada data nih. Ada data 35 sampai 70 ya. Ini datanya ada berapa nih? X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa nih? Semuanya N-nya berapa? 18. 18. 18 ya. Maka ini kan berarti X1 sampai X18. Ya. X1 sampai X18, Bu Sri ya. Nah, dijumlahkan semuanya, ya, dijumlahkan semuanya. Kemudian dibagi 18, maka itu akan dapat min. Ini rumus minnya nih, nggak kelihatan ya. Ya. Nah, mode-nya yang sering banyak muncul, berarti mode-nya itu berapa di sini? 60. 60. 60 ya, mode 60 gitu ya. Medianya ya. Oh, ini medianya contoh lain ya, bukan contoh yang ini ya. Medianya kalau skornya 4, 4, 5, 7, 9, 10, 11, maka medianya 7 karena yang di ini, yang di tengah nih, ya. Kalau jumlahnya genap, maka 7 tambah 9 bagi 2 ya, seperti itu. Nah, konsep tadi itu, konsep berarti bukan tangan ini
Pak Yusuf harus ini ya sebentar. Jangan yang ini kamu gitu. Yang ada standar deviasi. Kalau Jatmik mah udah apa standar deviasi? Kalau ngitung sih sebetulnya saya tidak terlalu menghafal rumusnya, tapi kalau untuk pakai SPSS bisa Pak. Tapi konsepnya saya tahu sih Pak. Ya tahu ya. Ya. Ini kita coba tolong ini ya apa Saudara Yusuf ya, kita bantu pakai yang ini. Lihat. Mungkin yang ini nih. Bukan. Bentar ya. Data. Nah ini. Nah, ini kelihatan? Kelihatan ya. Ini Belum, Saudara Yusuf nih ya. belum kelihatan. Nggak kelihatan? Belum ya. Belum ya. Stop dulu. Coba. Sekarang? Kelihatan? Sudah ya. Nah ini, Saudara Yusuf lihat. Ini ya tentang standar deviasi. Ini ada skor ya. Ini namanya skor distribusi ya. Min-nya ini Bu Sri ya. Jumlahnya 53 nih. Dibagi ini ada 10 berarti sekian ya. Median mode-nya mudah. Range-nya berarti 7 dikurang 3, 4 ya. Nah, untuk ngitung standar deviasi, nah, tadi kan rumusnya ini standar deviasi ya. Maka, ya, X, ya, oh ini pakai rumus ini ya, pakai rumus yang panjang. Kalau tadi kan rumusnya yang singkat ya. Kalau pakai rumus ini nggak kelihatan yang tadi min rata-rata ya. Kalau pakai rumus ini sih yang tadi saya jelaskan tidak kelihatan di sini karena ini pakai rumus yang panjang. Jadi X yang 10 itu dikuadratkan dulu ya karena kita butuh sigma X kuadrat yang ini. Ya. Sehingga nanti dapat sigma X kuadrat yang ini adalah 297. Ya. 297. Dan itu kita masukkan ke sini. Ya, 297. Dan ini sigma X berarti yang 53 masukkan ke sini dikuadratkan ya dan dibagi 10 per 10 minus 1 ya. Ini adalah untuk menghitung standar deviasi dengan rumus versi lain ya. Maka didapat simpangan bakunya adalah 1,34. Apa artinya 1,34? Kita lihat ke data.
Ya. Kita lihat ke data. Tadi simpangan bakunya berapa, Bu Sri? 1,34. Ya. Nah, minnya kan 5,3. Ya, minnya 5,3. Jadi yang 7 nyimpang ke min berapa? 1,7. Di atas 5,3, 7. Ya, si X ini nyimpang 1,7 ya. Ya. Perhatikan Yusuf ya. Yang ini nyimpang 1,7 7 lagi. juga. Di atasnya jadi Iya. plus 1,7. Yang ini nyimpang berapa ke 5,3? 0,7. Masih di atas kan? Plus 0,7 ya. Ya. Ini juga sama 0,7. Ini 0,7. 0,7. Yang ini nyimpang berapa ke 5,3 yang 5? Minus Plus 0,3. 0,3. Minus 0,3 ya. Yang ini minus 0,03. Yang ini minus 1,7. 7. 1,3 ya. Yang ini minus 1,3. Yang ini minus 2,3. 2,3. minus 2,3. 3. Nah, rata-rata simpangannya setelah dihitung ya, rata-rata simpangan seluruh skor kan ada yang gede, ada yang kecil. Setelah dihitung itu jatuhnya di angka berapa tadi? Dihitung dengan rumus ini ya, maka muncullah angka 1,34. Jadi 1,34 ini muncul dari berbagai simpangan yang bervariasi tadi. Ada yang nyimpang plus 1,7 ya, paling besar kan? Ada yang nyimpang minus 2,3. Nah, itu kan dirata-ratakan tuh. Ya, dirata-ratakan, ya muncullah sebetulnya simpangannya itu hanya 1,34 ya, simpangan bakunya. Itu adalah konsep dasar simpangan baku ya. Jadi simpangan rata-rata seluruh skor kepada apa? Min. Itu harus bisa dibayangkan dulu ya. Karena ada skor yang di atas min, ada yang di bawah min. Ya. Dan itu semua dirata-ratakan. Nyimpangnya ya. Jadi 1,34. Karena tadi ada yang 1,7 di atas min, ada yang 2,3 di bawah min. Ya. Tapi perhitungannya tidak begitu saja dijumlahkan, yang plus dan minus itu dijumlahkan kemudian dibagi n. Teknika ya. Karena kalau dijumlahkan semuanya akan jadi 0. Kan nggak mungkin 0 ya. Kalau 0 dibagi berapapun, berapa hasilnya? Tak terdefinisi. 0. 0. Kalau dibagi 0, lalu tak terhingga. Ya. Ini simpangannya kan jadi 0 tuh. Yang di atasnya 0. Penyebut pembilangnya kan 0. 0 dibagi berapapun ya 0. Tapi berapapun dibagi 0, tak berhingga ya. Sehingga nggak mungkin, nggak boleh harus 0 di atasnya. Pembilangnya itu nggak boleh 0 gitu ya. Makanya supaya tidak 0 dikuadratkan dulu. Dan nanti toh diakarkan lagi. Itu trik-trik matematik ya. Agar kita bisa menghitung simpangan baku yang seperti yang ini. Itu harus dipahami dulu ya, konsep simpangan baku itu seperti itu. Karena nanti akan dibawa-bawa terus ini, standar deviasi. Bisa dipahami, standar deviasi. Oke ya. Masih ada pertanyaan di standar deviasi ini yang basic sekali ya, semuanya harus paham. Yusuf, paham sekarang? Yusuf? Kemana tidur? Ya. Ini jaringannya di saya kurang bagus, Prof.
Oh, bagus. Putus-putus. Gimana sekarang, paham tidak strat deviasi ini? Ya lumayan Pak tadi. Lumayan ya, oke. Ya, jadi itu strat deviasi, simpangan baku ya. Karena nanti kita akan main-main dengan ini ya, berapa ini untuk menghitung apa dalam kurva normal dan lain-lainnya. Oke, simpangan baku kita tutup ya. Sekarang ke skor standar. Kelihatan ini? Lihat Pak. Oke. Belum Pak, belum ada. Tuh. Pak Luki, tanda mute-nya nggak ada, oi. Ya, Ada ini? Ada ya. ada Pak, iya. Ya. Nah ya, sekarang kita ke, nah ini varians yang tadi ya. Jadi simpangan baku itu dari varians dikuadratkan dulu ya. Dikuadratkan dulu, nanti dihilangkan angka kuadratnya, pakai akar, jadilah simpangan baku ya. Jadilah ini. Nah, sekarang tentang skor standar. Ya, skor standar. Jadi kalau kita misalnya ukur tinggi badan gitu ya, yang tadi itu, tinggi badan 150, 160, 162 dan seterusnya, itu skor mentah. Ya. Kalau skor mentah, kalau kita tahu skor mentah seseorang, kita tidak tahu posisi dia di mana dalam grupnya. Ya, dalam grupnya. Maka ya, biasanya begini, ilustrasi yang saya mungkin Imilna pernah dengar ilustrasi ini untuk kesekian kalinya ya. Seorang anak misalnya datang ke rumah ya, laporan ke ibunya, Bu, skor adik 80 matematik. Senang nggak ibunya? Bisa iya, bisa tidak. Ya, kan nggak jelas kan? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak, Jatmika? Karena tidak tahu rentangnya juga dan berapa skor standarnya. Iya ya, jadi kalau skor 80 itu jangan-jangan di bawah rata-rata. Teman-temannya 85 semua ke atas misalnya kan. Harusnya kan si ibu juga, aduh, anak saya di bawah rata-rata kan begitu ya. Nah, jadi itu salah satu masalah dengan skor raw skor mentah adalah kita tidak mendapat gambaran yang lebih jelas tentang posisi dia dalam kelompoknya ya. Salah satu trik ya yang bisa dilakukan agar kita tahu ya seseorang itu ada di mana dalam kelompoknya ya, berdasarkan skornya ada di mana dia dalam kelompoknya adalah mengubah skor mentah dia menjadi skor standar. Nah, skor standar yang paling sering dipakai ya, nih di sini disebutkan skor standar katanya diperoleh dengan mempertimbangkan means. Kita udah tahu ya cara ngitung means ya. Dan standar deviasi dari sebuah distribusi skor ya. Digunakan to avoid many problems found when comparing different scores on different tests. Nah, ini salah satunya adalah untuk menghindari banyak masalah ya.
ketika harus membandingkan berbagai skor. Ya, ini normal. Nanti dikaitkan dengan distribusi normal ya. Mana skor standarnya? Ada nggak di sini? Nah, ini ya. Untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar, skor Z, maka rumusnya adalah skor mentah dia ya dikurang rata-rata dari kelompoknya dibagi apa ini? Standar deviasi. Makanya tadi kita harus paham apa itu mean, apa itu standar deviasi. Ya. Salah satu skor standar yang lain adalah T-score, tapi ini tidak harus di ini ya. Oke. Ini diingat dulu ya ini. Kita nanti ilustrasikan cara menghitung skor standarnya. Jadi skor standar rumusnya apa? Skor mentah seseorang. Jadi setiap skor mentah bisa diubah ke skor standarnya dengan cara skor itu dikurang min dibagi standar deviasi ya. Kita lihat yang ini. Ya. Nah, ini ya. Dengan data yang tadi di atas ya. Data yang ini ya ada 10 skor, dari yang terkecil adalah 3, yang tertinggi 7 ya. Maka minnya kita hitung 5,3, mediannya sekian 5,5 dan modnya 6 ya. Range-nya 7 diambil 3, 4 ya. Dan ini datanya. Kemudian nanti karena kita sudah dapat min 5,3 ya. Dan tadi sudah dapat apa? Standar deviasi, masih ingat berapa tadi, Yusuf? Standar deviasinya? 1,3. 1,34 ya. Maka kita bisa mengubah masing-masing skor mentah ini menjadi skor standar. Menjadi Z-score. Dengan rumus tadi, Z adalah X dikurang X bar ya, dibagi standar deviasi. Nah, Email masih ingat ya. Ingat perjuangan statistik. Nah, sehingga ya yang tadi itu ya kita ubah. Misalnya berapa Z-score yang skor mentahnya 7? Maka kalau diubah si 7 ini menjadi skor standar, skor Z, 7 dikurang 53 dibagi 1,34 adalah 1,27 Z-score-nya. Apa artinya Z-score seseorang 1,27? Ada yang tahu? Restu tahu? Lebih tinggi dari rata-rata. Yang lebih tinggi jelas karena positif ya, dia di atas rata-rata. Tapi apa artinya 1,27? Simpangannya dengan yang di bawahnya. Ya, perjelas oleh email. Ayo, email masih ingat? Apa artinya seseorang Z-score-nya 1,27 dalam konteks ini? Berarti rata-ratanya ada dalam satuan standar deviasi, Pak? Kurang lengkap. Sebanyak 1,27. apa? Standar deviasinya 1,3. Nah, di skor 7 ini ada di 1,27. Berarti tandanya
rata-rata nilai Z-score itu ada dalam satuan si standar deviasinya, Pak. Belum begitu jelas. Ya, oke. Sudah mengarah ke sana. Artinya begini ya, kalau seseorang itu punya Z-score 1,27 berapapun ya, skor mentahnya, artinya skor dia itu pertama satu ya. Pertama, dia di atas atau di bawah min? Di atas. Bagus. Dia di atas min. Taunya dari mana, Yusuf? Itu Tahu dia 1 di atas min. di atas min, di atas 0. Taunya dari mana bahwa dia di atas min? Positif. Di atas 0, Pak. 1,27. Iya, artinya positif. Positif ya. Ya, kita tahu bahwa dia di atas min karena positif ya. Artinya dia Ya. di atas min. Hanya kita harus memperjelas di atas minnya apa angka itu. Artinya dia minnya berapa tadi minnya? 5,3. Nah, dia artinya 1,27 kali standar deviasi di atas min. Kalau kita hitung, skor mentahnya kan 7. Ya. Minnya 5,3. Ya. Iya atau iya? Berarti dia itu di atas minnya berapa? Sebanyak berapa satuan di atas min 7 dan 5,3 itu? Tadi berapa? Email, ayo. Masih ingat email? 1,7 kan? 7 diambil 1,7 nih. Ya. Iya. Dia kan di atas minnya 1,7. Itu kan artinya 1,27 dikali 1,34. Coba sekarang kalikan. Ya. Iya. 1,27 dikali 1,34 berapa? Pasti 1,7 coba. Coba dihitung Restu. Berapa? 1,7. 1,27 dikali 1,34. 1,7. Iya. Itu kan? Artinya jadi kalau seseorang skornya 1,27 plus 1,27 Z-skor dia, artinya itu dia ada di atas min sebanyak 1,27 kali standar deviasi. Ya, itu artinya Z-score ya. Jadi kalau kita tinggalkan yang Z7 ya, sekarang yang Z6. Si Z6 itu kan Z-skornya kalau diubah menjadi skor standar dia menjadi 0,52. Apa artinya? Ima sekarang bisa menjawab lebih jelas. Apa artinya si Z6 ini Z-skornya 0,52? Berarti lebih tinggi, Pak. Dia minus. Dia lebih tinggi dari di atas min karena tinggi positif ya. di atas min Sebanyak 0,52 kali standar deviasi. Ya 0,7. 0,7 kan, jadi bolak-balik kan? Oke, itu yang Z6 ya. Z5 bisa dihitung sendiri dengan tadi ya. Nah, sekarang yang Z3 ya, yang di bawah min ini. Supaya bisa dibandingkan kalau yang di atas min itu nanti positif skor standarnya dan yang di bawah min jadi negatif nih. Z3 nih. Tadi kan Z3 itu 3 ya, skor mentahnya ya, si Z3 ini 3 nih. Dikurang min 5,3, berarti minus 2,3 ya. Dibagi standar deviasi, kan ini rumus Z-score itu. Maka dia sekarang berbeda dengan yang di atas min, yang positif semua, ya. Si Z3 mah negatif. Artinya apa? Ketika seseorang skornya adalah minus, misalnya minus 1,72, what does it mean? Dia
lebih kecil dari Dia di bawah rata-rata rata-rata. 1,72 dari 1,34 standar deviasi. Iya, Kali 1,72 1,3. kali standar deviasinya. Alias pasti 2,3 kan? 23. Ya. Artinya dia 2,3 di bawah min kan begitu? 2,3 di bawah min. Kalau skor ininya, tapi kalau Z-skornya dia minus 1,72. 72. Nah, ya. Ada pertanyaan tentang Z-skor? Ini iya. Tadi min sudah tahu ya cara ngitung min. Ibu Sri tahu cara ngitung min, mudah ya. Ya, konsep min rata-rata ya. Kemudian konsep simpangan baku. Paham, Zat? Konsep simpangan baku? Kalau Paham, hitungnya mah gampang, nanti pakai SPSS, tinggal ceklek ya. paham Pak. Paham, bagus. Ya. Coba spell out. Coba katakan, Zat. Menurut pemahaman Jantika, apa itu simpangan baku? Itu adalah simpangan dari nilai rata-ratanya, seluruh nilai rata-rata, Ya, seluruh skor. Ya, simpangan seluruh. Jangan lupa ya. Simpangan skor, rata-rata dari seluruh skor kepada nilai rata-ratanya. Kepada min. Ya, kepada min. Ya. Ya, karena masing-masing skor akan menyimpang, ada yang di atas min, ada yang di bawah min ya. Itu jumlahkan semuanya dibagi n-1. Tapi setelah dikuadratkan dulu ya. Nanti diakarkan lagi. Itu simpangan baku ya. Saudara Yusuf, apa? Paham? Ya. Simpangan baku, simpangan rata-rata dari seluruh skor Kepada min. Nah itu ya, jangan lupa kepada min. Nyimpangnya kan naon nih, nyimpangnya karena naon gitu. Nyimpang itu ke min ya. Semua skor akan nyimpang ke min kan ya. Sebagian skor ada yang di atas min, sebagian skor ada yang di bawah min. Karena min itu kan setelah semuanya dijumlahkan dibagi n ya. Maka itu yang di tengah min itu. Bukan yang di tengah, nilai tengah. Bukan nilai yang di tengah ya. Hati-hati. Nilai tengah dengan nilai yang di tengah apa bedanya? Nilai tengah itu median. Bagus ya. Nilai tengah itu median. Nilai yang di tengah itu median. Kalau nilai tengah nilai yang min. Nah itu hati-hati ya. Nilai tengah adalah min. Nilai yang di tengah adalah median. Ya. Kalau modus Yang paling banyak nilai yang paling sering muncul ya. Ada yang unimodal ketika ya kurva normal itu puncaknya hanya satu, itu bell shape ya. Ada yang multimodal ketika puncaknya bisa lebih dari satu ya. Bimodal ya. Oke. Nah, kita tambah lagi satu lagi tadi min, simpangan baku, dan skor standar. Skor standarnya udah fokus ke ini aja, ke skor Z saja ya. Skor standar adalah upaya untuk apa? Mengubah ya skor mentah menjadi skor standar agar kita bisa melihat ya posisi individual skor dalam kelompoknya. Sehingga kita bisa membandingkan lebih jelas ya. Jadi kalau skor seseorang itu adalah Z-skornya 0, apa artinya Z-skornya 0? Berarti pas-pasan. Bagus, ya artinya kan di min dia itu, ya, karena rumusnya ya min dikurang min kan ya, artinya skor dia kan sama dengan min ya, karena 0, jadi min dikurang min habis. Dibagi berapapun 0. Jadi ketika Z skor seseorang itu 0, maka dia itu pas di min skor mentahnya.
Ya, apa artinya seseorang skornya 1? Berarti dia Berarti menyimpang eh, apa lebih di atas rata-rata rata-rata dari standar deviasinya Sebanyak sebanyak satu standar deviasi. ya. Ya. Nah, ini mulai paham ya. Ini harus ini ya, harus fokus ya, biar paham. Jadi ketika seseorang skornya Z-skornya 1, artinya dia 1 standar deviasi di atas min. Ya, terlepas standar deviasinya kan bisa bervariasi ya. Kalau standar deviasi, kalau skornya berdempetan, ini logika juga nih. Kalau skornya ngaronyok gitu, deket-deket gitu ya, tidak jarang-jarang gitu. Standar deviasinya akan kecil atau besar? Kan kecil Kenapa? Ya, karena nilainya tidak berjauhan, jadi tidak ada yang ekstrim mungkin, Pak. iya. Jadi kan timbangan rata-ratanya jadi kecil kan? Ya, betul. Karena skornya berdekatan. Paham logikanya? Pasti paham ya? Tapi kalau skornya misalnya berjauh-jauhan tuh, antara X1 dengan X2, X3, dan seterusnya, bedanya gede-gede. Setelah dihitung minnya, kemudian dihitung standar deviasinya, dibandingkan dengan yang berdekatan, bagaimana standar deviasinya? Lebih besar atau lebih kecil? Kalau skornya Lebih besar. berjauh-jauhan. Lebih besar. Iya, artinya simpangan baku rata-ratanya nggak gedean gitu kan ya. Ini kan logika saja. Kalau bisa dihitung juga logikanya seperti itu. Nanti kalau ngitungnya mah tergantung data ya, datanya seperti apa. Tapi secara logika bisa disimpulkan. Kalau skor itu berdekatan, ya berimpitan, maka simpangan bakunya akan kecil dibandingkan ya kalau skor-skor itu bedanya jauh. jauh. Maka ketika dihitung simpangan rata-ratanya ke min, tentu akan lebih besar. Ya, sehingga juga nanti grafiknya akan lebih landai ya. Kurva normalnya akan lebih landai karena skornya berjauhan. Tapi kalau skornya berdekatan, maka kurva normalnya akan tajam ke atas. Nah, itu 3 hal ya. Min, standar deviasi, dan skor standar. Sampai situ. Ada pertanyaan? Jelas, Musri? Ada gambaran, Musri? Ya? Betul. Boleh, boleh. Ya, 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 betul. Itu menjadi interval. Bisa. Cepat, sangat agak cepat, kurang cepat, lambat. Itu ada kesan ranking di situ ya. Bisa nanti. Jadi itu bisa. Sehingga nanti statistiknya harus disesuaikan nanti untuk hitung hubungan antar variabel yang diukur dengan ordinal ya. Itu berpengaruh terhadap nanti prosedur statistiknya. Oke, good. Ya, tentang ini yang 3 tadi apa skor standar, kemudian apa simpangan baku dan min sudah jelas. Karena sekarang kita akan bergerak ke kurva normal, ke probabilitas ya, ke teori probabilitas ya. Ini kita tutup dulu ya. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Jelas, Im?
Jelas, Pak. Jelas. Kamu ngantuk? Enggak, Pak. Ini sekalian lagi baca-baca yang dulu-dulu. Oh gitu ya. Iya, biar inget lagi. Iya. Bu Sri, bisa ngikutin, Bu? Pak, insya Allah harus diulang Iya. lagi Pak di rumah. Iya, oke ya. Sekarang kita ke probabilitas ya. Kita lihat mana kurva normal itu. Di sini. Ada di sini. Ini kelihatan? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Nah, Harus kuliah, maksudnya minta diterangin. ini kelihatan? Oke. Ya. Ini yang ya. Pengetahuan tadi tentang Z-score ya, standar deviasi ya, kita akan gunakan untuk membaca ini ya, tentang yang ada kaitannya nanti dengan probabilitas ya. Sebelum ke sini saya ingin bercerita dulu tentang probabilitas. Apa sih probabilitas itu ya? Sebetulnya kita sudah kenal dalam kehidupan sehari-hari tentang probabilitas yang menjadi dasar penting ya dari ilmu statistik. Karena ilmu statistik itu salah satu target utamanya adalah untuk menginfer ya, untuk menduga ya, inference tentang probabilitas mungkin atau tidak mungkinnya sesuatu itu seperti yang diprediksi ya. Artinya sesuatu itu either probable atau improbable, kan begitu ya, mungkin atau tidak mungkin ya. Semuanya itu kan kita tidak pasti ya. Sebagai manusia kita tidak bisa memastikan apapun sebelum terjadi, kan begitu ya. Kalau sudah terjadi mah bukan probabilitas lagi, itu sudah takdir namanya. Tapi kalau yang Maha Kuasa mah udah tahu ya, karena kita bukan Tuhan ya, tapi kita adalah makhluk berpikir, maka kita bisa memprediksi ya kemungkinannya. Nanti bisa meleset, bisa kejadian, bisa tidak prediksi kita ya. Tapi biasanya kita ingin prediksi kita itu seakurat mungkin ya, berdasarkan data-data yang ada dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ya. Kenapa ada ramalan cuaca? Besok akan turun hujan. Ya. Itu makin akurat prediksinya, maka kemungkinan hujannya akan terjadi makin besar. Ya. Padahal hujannya belum terjadi. Ya, karena besok. Nah, para ahli iklim itu melihat dari data-data tahun-tahun sebelumnya ya, pada bulan dan hari yang sama ya, mereka sudah punya data cuaca, sehingga dengan kecanggihan bantuan alat-alat yang sifatnya itu alat bantu begitu ya, dan angka-angka, maka kita bisa meramalkan apakah besok akan hujan atau tidak. Jadi probabilitas itu ya bisa tidak ada, nol ya, probabilitasnya sampai ke ada ya, antara 0 dan 1 ya. Nah, dalam konteks itu kita ingin meramalkan sesuatu itu ya seakurat mungkin lah, karena kita punya data ya, itu satu hal. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, dalam katakanlah dalam ujian pilihan ganda ya, ada statement ya, kemudian ada opsi pilihan
biasanya kalau tidak 4 ya 5 pilihan ya. Ada STEM, namanya itu STEM kalau kita belajar evaluasi ya. STEM, kemudian ada opsi-opsi. Misalnya jawaban yang benar itu salah satu dari 5. Ya. Nah, karena ada 5 jawaban, masing-masing jawaban punya probabilitas untuk benar yang sama. Ya kan? Terlepas nanti jawaban yang benarnya yang mana. Itu hanya membuat soal dan pemegang kunci jawaban yang tahu kan. Jadi ibaratnya Tuhan mah sudah tahu lah gitu. Ya. Apa yang akan terjadi, tapi kita tidak tahu. Dalam konteks tadi, ya seolah-olah yang bikin soal itu berperan sebagai seorang Tuhan gitu ya. Sederhananya begitu, karena dia sudah tahu yang benar yang mana. Ya. Ada berapa jawaban tadi, misalnya ada berapa opsi? Katakan 4 ya. Maka sederhana pertanyaan saya, berapa probabilitas jawaban A untuk benar? Kalau ada 4 opsi. 1/4. Iya. Iya. Karena semuanya punya probabilitas yang sama ya. A 1/4, B 1/4, C 1/4, D 1/4. Itu yang disebut nanti istilahnya itu sample space ya. Sample space. Jadi masing-masing punya 25% kemungkinan untuk benar. Itu probabilitas ya. Kalau misalnya kita punya uang, koin, ada head, ada tail. Ya kan Bu Sri ya? Kalau uang kencering kita, Iya. head and tail. Ada gambar burung misalnya, dan ada angka ya. Iya. Nah, kalau kita lempar, flip the coin, berapa probabilitas nanti yang terbuka adalah head? Setengah. Setengah. Ya. Karena kalau tidak head pasti Tail. tail kan 50% ya. Iya. 50-50 kemungkinannya. Itu kalau ada 2 itu ya, ada 2 kemungkinan. Kalau ada 4 kemungkinan, maka salah satunya adalah 25% gitu. Iya. Kalau kita pakai dadu nih, dice, dadu. Kan ada jendol-jendolnya ada 1 sampai 6 ya. Ada 6 sisi kan ya. Ada 1, sisi 1, 2, pokoknya ada 6. Berapa probabilitas kalau kita lempar dadu ke atas muncul angka 6? Titik 6. Per 6. Seperenam. Ya. Seperenam. 1/6. Semuanya sama, probabilitasnya sama ya. 1/6. Ya seperti itu. Itu probabilitas ya. Nah, kita kaitkan ya. Konsep probabilitas itu yang tadi itu seperti itu konsepnya, dengan tadi ada standar deviasi dan ada z-score dengan kurva normal. Ya. Perlu saya tegaskan, kurva normal itu adalah kurva ideal. Sebetulnya itu nggak ada. Itu konsep ya. Yang ada nanti sebuah distribusi skor memiliki karakteristik seperti kurva normal. Bisa dianggaplah mendekati kurva normal gitu ya. Karena nanti untuk variabel-variabel yang diskor secara interval, seperti apa tadi? Tinggi badan ya, apalagi usia ya, kemudian suhu ya, mungkin akurasi pronunciation, misalnya kalau linguistik ya,
bisa kita nilai. Kalau akurat sekali misalnya 95 yang agak akurat, 94 dan seterusnya. Ya. Itu ya. Kalau jumlahnya tidak berhingga, kalau jumlah datanya, sampel size-nya banyak sekali, ya, ini paham ini. Kalau sampel size-nya banyak sekali, ya, sebagai sebuah populasi yang banyak, ya, maka kalau diplot ke sebuah kurva, distribusinya akan normal. Nah, ini mulai menarik nih ya. Ini logikanya, ya. Apa itu distribusi normal? Ya, punya karakteristik, ya. Dia bentuknya seperti bel. Nah, seperti ini. Ini kurva normal ini. Ya. Ekornya tidak pernah menyentuh. Ini ekor nih, tail namanya tail nih. Tail ke, kalau ke sana ini di atas, ini min. Ini min. Jadi 50% di atas min, skor itu distribusinya ya. Terdistribusi, dan 50% di bawah min. Ya. Jadi ini variabel apa saja nih, ya. Ini berlaku untuk variabel apa saja, ya. Yang diskor secara apa? Secara apa tadi? Interval, ya. Jadi continuous variabel, ya, continuous variabel, seperti variabel tinggi badan, ya, pokoknya yang bisa diskor, ya. Kalau banyak sekali jumlah datanya, maka ya kalau diplot ke sebuah kurva itu akan terdistribusi secara normal, ya, dengan persentase yang sudah jelas, ya. Secara umum, ya, skor-skor itu kalau kita misalnya ada, katakanlah supaya ada gambaran ya, 100 skor sajalah, 100 skor. Ada berapa skor? Ada berapa skor tadi? 100. 100 ya. Bisa dihitung minnya? Bisa ya. Jumlahnya aja 100 itu bagi 100 kan gitu. Maka di sini min nih, di titik ini min. Ya. Di tengah-tengahnya sekali ini min ya. Jadi ke sebelah sana itu skor-skor yang di atas min. 50% jumlahnya. Ini ada angka-angka istimewa nih, 34, sekian, 13, sekian. Ini bisa kita cek di tabel Z sebetulnya ya. Ya, ini kalau dijumlahkan semuanya 50 nih. Nah, ini kan ideal. Ya. Konsep ideal ya. Dan 50%-nya di bawah min. Ya. Kapan terjadinya distribusi normal kalau? Ya, kalau apa tadi? Kalau? Ya. Skornya? Distribusi normal itu terjadi kalau apa? Jumlah skornya? Jumlah skornya yang di bawah rata-rata dan di atas rata-rata cenderung sama jumlahnya. Ya. Kalau jumlah skornya banyak sekali. Kalau cuma 3 skor mah nggak akan distribusi normal. Ya. Ada satu statement yang penting dari sebuah buku, ya. Kalau jumlah skornya 30, berapa? 30 skor. Dan yang 30 itu diambil secara random. Tidak purposif ya. Tapi random diacak 30. 30 skor ya. Maka skor itu akan berdistribusi normal. Atau mendekati lah ya. Karena nggak ada kan yang normal itu nggak ada. Ini hanya sebuah konsep matematik ya. Apalagi kalau skornya di atas 30 dan dipilih random, itu akan normalitasnya bagus. Makanya nanti ada uji normalitas sebelum pakai statistik
parametrik atau non parametrik. Ya. Karena kalau datanya nggak normal, maka nanti pilih versi non parametriknya untuk hubungan antara variabel yang kita mau uji ya, hubungannya, apakah ada hubungan atau ada pengaruh, ada korelasi dan sebagainya. Kalau datanya tidak normal, pilih yang non parametrik. Ya, untuk korelasi juga ada yang parametriknya, ada yang non parametriknya ya. Kalau datanya normal, pilih nanti yang parametriknya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau jumlah datanya banyak sekali, ya, variabel apapun, mau usia, mau tinggi badan, ya, mau suhu, mau akurasi, mau bilingualism, mau skor TOEFL, mau skor IELTS, semua variabel yang bisa, semua variabel continuous, ya, yang bisa diukur secara interval, maka kalau diplot si skornya akan berdistribusi normal ya. Apa artinya skor berdistribusi normal? Apa artinya gambar-gambar ini? Apa artinya 0, 1, 2, 3? Ini min 1, min 2, min 3. Kita sudah belajar tadi Z-score. Ya. Jadi di sini sebetulnya kan skor mentah semua ya, dan Mika. Di sini tuh di garis lurusnya skor mentah semua sebetulnya berjejer nih. Ya, skor mentah. Dan skor mentah itu kita ubah ke skor Standar. standar. Nah, ini skor standar ini Z-score ini. Kenapa di sini jadi 0 Z-score-nya? Walaupun skor mentahnya bisa apa saja. Karena apa? Di sini adalah Rata-rata. apa ini? Rata-rata. Min. Min di situ min. Kan tadi sudah kita katakan ini min di sini itu. Artinya kalau ini dibuat ke skor Z si min ini berapapun minnya, ya, maka misalnya kalau untuk IQ ya, untuk IQ inteligensi ya, berdasarkan ini ya. Ini berapa IQ? IQ rata-rata itu berapa? 120. Ya? Min dari IQ. 120 mah udah di atas min tuh. 100. 100. Berdasarkan tes ability-nya, itu kata yang bikin tes IQ-nya, itu mereka yang udah ngitung tuh. Karena udah di try out ke banyak sampel ya. Mereka udah dapat ngitung min-nya. Maka 100 adalah min dari IQ. Dan saya yakin yang di sini itu harusnya di atas 100 semua. Gak mungkin yang skornya 100 bisa selesai S3. Menyiksa diri. Kenapa? Karena harus ada kemampuan kognisi yang cukup ya untuk bisa berpikir dengan cerdas ya. Saya yakin yang ada di sini ini di atas 100 semua ya. Dan menurut salah satu pembuat tes IQ, min-nya adalah berapa tadi? 100. Dengan standar deviasi 15. Salah satu tes IQ ya. Min-nya berapa? 100. Standar deviasi 15. Dihitung oleh mereka. Jadi di titik ini sebetulnya skor mentahnya berapa untuk IQ, untuk variabel IQ? Yusuf, berapa di sini Yusuf? 100. 100. Bagus ya. 100 ya. Ini 100 ya, jadi skor mentahnya 100 ya. Coba diubah skor mentah itu skor 100 menjadi Z-score. Z 100 berapa? 100
dikurangi Dikurang, eh, minnya berapa? 100. Jadi 100 100. dikurang 100. 0, 0 dibagi standar deviasinya berapa tadi? 15, 15. Berapapun 0. 0 dibagi berapapun ya 0. Makanya di sini Z-score-nya 0. 0. Ya. Di sini Z-score-nya 1 nih. Setelah diubah ke skor standar, saya tanya berapa skor mentah di situ dong dengan data yang tadi? 150-an. Ya, jangan pakai an-anan, hitung dengan rumus tadi. Rumus Z-score apa? Z sama dengan X dikurang X bar dibagi standar deviasi. Bentar. Z-nya ada kan 1 ini. Ya, 1 sama berarti dengan 15. X dikurang. X-nya kan ditanyakan ya. Iya, Minnya berapa? minnya 100. Jadi X dikurang 100 dibagi 15. Jadi berapa? Sambil ngitung ya di kertas. Tulis rumus Z, ya, Z sama dengan X dikurang X bar dibagi standar deviasi. Masukkan Z-nya 1. Udah. Masukkan Z-nya 1 sama dengan 130. X dikurang 100 per 15. Jadi X-nya berapa? 130. Yang benar, Jad. Kan Z-nya 1. 115. 115 1. Jadi di sini sebetulnya skor mentahnya berapa? 115. 115. Di sini berapa skor mentahnya? Berarti 2Z, Z-nya 2. Berarti di sini berapa skor 130. mentahnya? 130. 130. Di sini? 145. Iya kan naiknya 15. Berarti dia kalau Z3 artinya dia 3 standar deviasi di atas Rata-rata. di atas min. 3 standar deviasi. Standar deviasinya berapa? 15. 15. 3 kali 15 berapa? 45. 45 di atas min berapa? 100. Di atas 45 di atas 100 jadi berapa? 145. 145. Begitu bacanya. Ya. Jadi ke sini pasti makin gede. Di atas 100 ya untuk IQ ya. Di sini berapa? Berarti Di minus 85. Berapa? 85. 85 karena artinya 1 standar deviasi di bawah 15. min. Z-score minus 1 artinya 1 standar deviasi di bawah min. Berarti 15 di bawah 100. Busri ya? Ya. Busri lagi mikir tuh. Kalau ini 2 standar deviasi di bawah 30. Dari di bawah min, berarti berapa? 70. Iya. Ya. 70. Artinya 30 di bawah 100. 70 di sini 45 di bawah 100. Berapa? 55. 55 ya. Jadi di sini IQ-nya 55 ya. Oke. Nah, itu salah satu cara memahami kurva normal ya dengan presentasi istimewa ini. Untuk lebih detailnya ya, ini ada di tabel Z nanti ya. Saya tunjukkan juga. Sampai situ dulu ada pertanyaan. Tabel Z ya, baca tabel Z. Artinya ini kan hanya angka-angka bagus-bagus. Memangnya Z-score itu harus selalu mulus 0, 1, 2, 3 kan nggak begitu ya?
Karena skor itu bebas-bebas saja kan. Artinya di sini ya tidak harus 0, bisa 0,1, 0,2, 0,3, berjejer nih skor ini. Ya. Berjejer di sini itu, ya. Dengan persentase bisa dilihat nanti di tabel Z. Ya, sudah dibuatkan. Ini yang angka-angka bagus saja. Z-nya 1, Z-nya 2. Bacanya gini. Pada Z0 itu ada 50% di atas. Ya. Semuanya 50% di atas 100 ya IQ-nya. Dan 50% di bawah 100 ya. Pada Z1 ya, yang di atas Z1 berapa persen, Zat? Yang di atas Z1. 34. Ya? Yang di atas Z1. Sini berapa persen semuanya? 13,9 tambah 13 tambah 2,14 tambah 0,13. Berapa? 12,9. Kan harus 50. 13,59. Iya, 50 diambil 34 ya. Iya, Atau iya, jumlahkan 13,5 tambah 2,14 tambah 0,13 ya. Jadi makin sedikit ya. Makin sedikit orang yang IQ-nya di atas 115. Hanya sekitar 16% kan begitu ya. Kebanyakan ya. Berapa orang yang IQ-nya di bawah 115? Berapa persen? Yang IQ-nya di bawah 115? 84,13. 84%. Iya, semuanya jumlahin ke sini. Ya, jumlahin semuanya. 50 tambah 34. 84,13. 84,13 itu IQ-nya di bawah 115 ya. Nah, ini bisa kita baca terus. Ini detailnya ada di tabel Z ya. Jadi ingat, ini tidak bagus semua 1, 2, 3 begitu ya. Bisa 1,5, 1,4 ya. Ada nanti di tabel Z persentasenya. Pertanyaan berikutnya. Berapa persen yang IQ-nya di atas 145? 0,13. Hanya 0,13. Kalau ada 1.000 orang, ya kita ukur IQ-nya. Berapa persen menurut karakter ini yang IQ-nya di atas 145? Berapa orang? Dari 1.000 orang? Dari 100, Pak, dari 100 orang. Dari 1.000. Oh, 1.000. Atau dari 100 boleh lah, dari 100. Dari 100 orang biar kecil, nggak apa-apa. Boleh nawar. Ada berapa orang dari 100 yang IQ-nya di atas 130 orang. Berapa? 13. 11, Pak. 1% dari 100 berapa? 1. Ini nyampe 1% nggak? Tidak, Pak. Jadi ada 0,13 orang, orang acan. Ya, karena nggak ada orang cuma 0,13 Pak. Masa orang cuma kepalanya aja. Makanya tadi makanya saya bilang 1.000 orang gitu, biar maksudnya nanti ada orangnya. Kalau dari 1.000 orang berapa 1%-nya? Satu orang, Pak. Masa 10. Ya, maka 0,13%-nya 1,3 orang kan gitu. Ya, karena 1,3 itu di bawah 1,5 dianggap 1 orang saja. Tapi kalau 1,6 bisa dianggap 2 orang kan begitu, Jat ya. Jadi, ya, ini yang disebut outlier. Hanya ada 0,13% saja dari seluruh sampel yang ada di 3 standar deviasi ke atas. Itu bacanya ya. Kalau kita ini terapkan ke IQ dengan data min 100, standar deviasi 15, maka yang kecerdasannya 145 ke atas, dari 1.000 orang itu nggak ada 2 orang. Ini adalah minoritas.
yang sama juga dengan kelompok ini. Yang IQ-nya berapa tadi? 55 ya. Karena ini 3 standar deviasi di bawah mean. Berarti di sini skor mentahnya adalah 55 kan? Dari 1.000 orang sama dengan yang ini. Hanya ada 1,3 orang yang IQ-nya 55 ya. Berapa orang dari Mel? Ya, Pak. Berapa orang dari 1.000 orang yang IQ-nya antara 85 sampai 115? 85 itu berarti di sini sampai 115. Ntar dihitung dulu. Dari 1.000 loh. Berapa Berarti orang dari yang IQ-nya, karena orang akan berkumpul di sini. Ya, ramai-ramai di antara -1 dan 1. 682 orang, Pak. Pintar. Ini kan tinggal jumlahin aja 68%, berapa? 26. 26 kali 1.000. Ya, jadi sekitar 680 lebih lah ya. 680 orang ya. Orang itu akan berkumpul di 85 sampai 115. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini semuanya bisa dihitung ya, berdasarkan itu. Nah, itu adalah apa? Cara membaca kurva normal ya. Ada pertanyaan? Jadi ini untuk variabel apa saja ya? Barusan kita sudah coba terapkan ini untuk variabel continuous ya, yaitu IQ yang bisa kita skor ya. Jadi tidak harus 100, tergantung variabelnya. Kalau IQ ya di sini 100, di sini 114. Tapi kalau IELTS atau TOEFL lain lagi, nanti TOEFL min-nya berapa? Ya. TOEFL standar deviasinya berapa? Setiap tes standar itu udah punya data dari publisher-nya, setiap tes standar itu. Min-nya berapa, standar deviasinya berapa ya. Kalau nanti tes kita ya kita hitung min-nya berapa, standar deviasinya berapa dengan rumus-rumus tadi. Ya. Jadi di sini sekali lagi di sini skor mentah ya. Ubah ke skor standar. Kita sudah belajar ngitung skor standar. Ya, jadi kalau Z-nya 1 artinya dia 1 standar deviasi di atas min. Kalau -1 artinya dia 1 standar deviasi di bawah min. Jadi min-nya berapa? Hitung. Standar deviasinya berapa? Hitung. Dengan rumus kita sudah bisa menghitung min, mudah. Dan kita juga sudah bisa menghitung standar deviasi. Ya, kita sudah hafal konsep min itu apa. Kita juga sudah tahu konsep standar deviasi itu apa. Ya. Dan kita sudah tahu juga konsep skor standar itu apa. Kalau ini semuanya sudah kita pahami, tinggal dilatih nanti. Dilatih, diingat ya, diperdalam, dipahami, nanti insya Allah akan nempel. Sehingga kita nanti ketika pakai SPSS, baca kurva normal, segala macam, kita ngerti logika di belakangnya. Ya. Nanti kalau sudah ngerti mah, ngitungnya bisa pakai software, ya. Bisa pakai macam-macam. Tapi pahami dulu konsepnya. Nah itu ya. Sehingga bisa kita simpulkan saja ya. Kita simpulkan saja, bahannya cukup ya. Satu apa tadi? Skor, ada skor mentah, ada skor standar. Ya. Dalam konteks siang ini kita bicara skor yang continuous.
ya, yaitu yang bisa terus bersambung ya, tidak kategori ya. Tidak seperti gender kan, tidak ada 1,5 laki-laki, 6 laki-laki tidak, tapi either laki-laki atau perempuan gitu. Kalau gender. Jadi tidak continuous, ya semacam diskrit gitu ya. Misalnya jumlah telepon, berapa jumlah telepon hari ini? Ya udah, ya dihitung saja, ya dihitung saja. Jadi counted, tidak measure. Tapi berapa tinggi badan? Tinggi badan, kalau tinggi badan diukur. Itu yang disebut variable continuum, ya, continuous variable. Diukur. Jadi kata kuncinya dihitung, counted, atau diukur, measured, ya. Dan kita sudah membahas variabel yang diukur, ya. Dan variabel apapun, ya, kalau jumlahnya banyak, ya, maka hasil ukurnya akan berdistribusi normal. Cari min-nya, cari standar deviasinya, ubah ke z-score, terapkan ke ini, terapkan ke kurva normal ini, ya. Jadi kurva normal ini berlaku untuk setiap variabel apapun. Setiap variabel apapun yang jumlahnya banyak, bahkan tadi saya mengatakan, kalaupun tidak banyak, ada sebuah buku yang mengatakan kalau jumlah datanya 30, ya 30 ya, dan si 30 ini diambil secara random, maka nanti hasil ukurnya akan normal. Variabelnya akan berdistribusi normal ya. Jadi kalau istilahnya, ya kalau menggunakan statement ini, tidak perlu lagi kita uji normalitas data. Ya, karena sudah, saya bisa mengambilnya random. Nah, itu udah, dengan itu pun, ya secara statistik itu bisa berterima ya. Tapi kalau kita ragu apakah variabel kita itu normal atau tidak, maka harus ada uji normalitas data. Ini penting ya, karena nanti apakah menggunakan parametrik atau non parametrik statistik ya untuk menghitung ya, menguji hipotesisnya, mengungkap hubungan di antara variabelnya. Ya. Dan persentasenya jelas ya. Kalau data itu sudah normal distribusinya, maka 50% di atas min dan 50% di bawah min dengan pembagian persentase seperti ini. Ya, ini angka-angka magic ya, ini angka-angka istimewa ya. Ketika skornya, skor mentahnya satu standar di atas min, satu standar deviasi di atas min, maka ada kurang lebih 16% sana ya. Di bawahnya 50 tambah 34 berarti 84,13%. Data persen-persen ini ya coba bisa dilihat di tabel Z ya, bisa dilihat di tabel Z. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, ini Pak. adalah salah satu ini salah satu penggalan saja dari tabel Z ya. Jadi tabel Z itu ada 3 kolom. A, B, C ya. Kolom A adalah nilai Z yang tadi. Z0 sampai Z4 nanti di tabel Z itu. 0 ini yang istimewa tadi ya. 0 artinya ini pas di min ya. Ketika Z0 artinya ini min. Dan area between min and Z. Ya. Karena Z-nya di min, jadi area between min and Z-nya itu 0 karena dia berimpit. Karena dia berimpit ya. Sementara C adalah area beyond Z. Jadi dari titik Z tadi di 0 ke sebelah kanan. Maka 50%. 0,5 ya. Atau 50%. Ya. Nah ini di Z0. Kita lihat sekarang yang di Z1.
Nah, di Z1 tadi kan, masih ingat? Di Z1, maka antara min dan Z itu berapa tadi? Berapa persen? 34,13. 34,13%. Ya, berarti yang sisanya kan 50% saja diambil 34, maka 15,87%. Ya. Nah, sebetulnya di antara 0 dan 1 itu ada Z yang 0,001, 0,02, 0,03, terus banyak sekali. Ya. Dengan nanti area between min Z-nya itu sudah diberikan persentasenya. Bayang? Nah, kita lihat sekarang yang Z2. Yang Z2 tidak diberikan ya. Langsung Z 2,32 ya. Yang Z2-nya tadi di sini tidak saya berikan ya. Jadi kalau Z-nya 2,32, maka ya antara si Z dengan min-nya itu hampir semuanya 0,48 dan sisanya adalah ini ya. Dan tadi di Z93 itu kecil sekali itu. Yang sisanya itu, yang outliers-nya itu hanya 0,0005. Bahkan kalau di Z-nya 4 berarti makin ke kanan. Ya. Jadi kalau minus 4 tinggal minusnya aja ya, sama aja persentasenya hanya di daerah kiri ya. Jadi kiri kanan sama. Jadi kalau di Z4, kalau tadi lihat kurva normal, Z4 itu kan ke kanan, sangat ke kanan ya. Sangat ke kanan. Sehingga dari 4 ke bawahnya itu hampir semuanya. Dan dari 1.000 orang, kalau dari berapa nih? Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10.000. 100.000 ya. Ini dari 100.000 orang, ya. Dari 100.000 orang, yang IQ-nya pada Z sama dengan 4, berarti 4 standar deviasi di atas min ya. 4 kali 15 berapa? 4 kali 15? 6. Yang IQ-nya 160, dari 100.000 orang hanya 3 orang. Karena hanya 0,0003. 60. Ya, ini kan 100.000 kan ini ya, 5 kan, berarti 100.000 kan. Jadi hanya 3 orang saja dari 100.000 yang IQ-nya 160. Nah, begitu. Apalagi yang IQ-nya 175, berarti 5 standar deviasi di atas min. Hampir nggak ada yang IQ-nya 175. Kalau dia menjadi 6 standar deviasi, 6 kali 15 berapa? 6 kali 15, 90. 90 ya. Jadi IQ-nya yang 190, hampir nggak ada juga. Ya, dari 1 juta orang mungkin hanya ada 1 kali ya. Ya seperti itu. Ya. Jadi makin ke kanan, makin besar Z-score seseorang di kurva normal, itu makin kecil persentasenya di atas min ya. Demikian pula, kalau negatif 4, makin ke kiri, juga makin kecil persentasenya. Oke. Saya pikir itu untuk hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Ini mau bertanya Pak, kalau penyebab outliers itu banyak muncul, kenapa kira-kira Pak? Outliers mah jarang muncul justru. Ya, saya pernah ada kasus Pak, jadi ketika waktu itu datanya ada 60, ada 60 orang gitu yang saya gunakan, tapi ternyata nilai yang tingginya itu sangat banyak Pak, dibanding nilai yang rendah gitu. Oh, itu tidak normal datanya. Itu yang disebut skewed. Ya, ini kan kalau data normal ya. Sehingga kurva normal itu harus, kurva itu ada seperti ini. Mana tadi? Nah, yang ini. Ya. Itu artinya ya negatif skewed. Nah, ini kelihatan? Kelihatan ya. Jadi data jatuh di sini.
kurvanya nggak normal, jadi dia negatif skew, jadi bertumpuk di yang daerah positif. Kalau yang normal ini,